cuy, jadi hari ini adalah hari dimana project baru Xkino itu dimulai cuy. Jadi beberapa dari kalian mungkin udah ada yang nebak, dan kemarin Instagram gue sempat banyak yang nebak-nebak gue beli apaan di live gue dan di DM gue, bang cepetan dong project motor barunya. Tapi sorry banget, gue baru ngevlog hari ini dan ya mohon maaf atas keterlambatannya. Jadi ini adalah motor baru gue cuy, yaitu project depannya Xkino, yaitu Aerox New tahun 2021 ya kan. Ini gue beli second, dan sorry juga gue nggak ngevlog di mana gue belinya karena ini gue beli di pedagang juga, dan kondisi aman banget cuy, kilometer masih 6.000 sekian ya kan. Dan mungkin hari ini kenapa gue mau nge-spill project apa aja yang mau gue ganti di motor ini. Dan emang kebetulan kenapa gue ganti Aerox, gue mau ngobrol bentar dulu karena dari Vespa-Matic itu gue melihat dari segi efisiensi dan fitur emang kalah banget sih dari Vespa S gue sebelumnya. Kenapa gue mau terjun dulu ke Jepangan, ya mungkin di next project atau project gue berikutnya ke depannya atau tahun berikutnya, ya mudah-mudahan gue udah bisa beli Vespa-Matic lagi cuy. Jangan lupa subscribe pokoknya ya kan. Jadi masuk ke poin pertama, apa yang pengen gue ganti di project Aerox ini cuy. Yang pertama gue pengen ganti adalah kayak hand grip, RN ya gitu-gitulah. Apa yang gak gue suka dari Aerox ini adalah tahu warna velgnya ini nyentrik banget sih. Buat kalian yang ya pernah lihat langsung nih Aerox, hijaunya hijau stabilo banget ya nggak sih. Mungkin kedepannya gue mau ganti velg ya nggak sih, daripada gue repaint. Dan spakbornya juga gue kurang suka, dia terlalu lancip, gue nggak suka yang lancip sih. Gue pengen beda lah intinya, nanti tungguin aja project kedepannya gue sih. Dan kenapa gue ngambil Aerox, karena gue di sesi Jepangan atau yang budget sama gue ya, ketimbang NMAX dan Vario. Kenapa gue ngambil itu, karena gue kurang suka Vario untuk sekarang ya. Kalau yang baru gue suka, cuma gue lebih terpikat sama Aerox ini cuy. Kalau untuk NMAX kayaknya di badan gue kurang cocok cuy ya. Mungkin kalau ada next project gue harus megang NMAX, yaitu nanti project buang-buang duit aja kali ya. Dan gue mau ganti knalpot enggak sih. Ya pokoknya nanti ini bakalan beda banget sih. Pokoknya gue excited banget sama project ini. Jangan lupa subscribe pokoknya. Nanti kalau ini rame, gue akan beli Jepangan lainnya dan gue modif ala-ala Thai look or Malaysia look or apalah, pokoknya intinya sesuai tes gue aja ya kan. Dan dari segi pengereman kayaknya gue nggak akan ganti karena belum ini banget, maksudnya masih cukup karena masih standar ya nggak sih. Dan buat kalian yang pengen rekomendasi gue harus ganti apa lagi cuy di Aerox gue ini, komen cuy di bawah, bang ganti ini. Karena gue to be honest, gue baru banget di Jepangan, dan untuk part-partnya gue juga masih bingung karena banyak banget merek-mereknya, dan kadang yang di NMAX tuh bisa di sini, gue kurang ngerti tuh. Jadi kalau buat suhu Aerox, tolong banget untuk racunin gue sih. Dan kenapa gue pilih Aerox ya, karena lo harus lihat reading positionnya sih. Ketimbang Vespa-Matic atau Vespa S gue, jangan Vespa-Matic. Vespa S gue sebenarnya tuh nyaman ya, cuma ini lebih ngeklop loh sih. Ketika lo duduk, dari segi jok standarnya aja ini udah empuk. Itu poin pertama. Kedua, dari segi fiturnya aja, ketika lo nyalain speedometer ya kan, itu tuh fitur dari segi trip, indikator bensin digital, RPM dan kilometer digital, itu tuh menurut gue, dan ada jamnya, itu tuh menurut gue salah satu fitur yang bisa ngelihat ketika motor pengen top speed atau ya tau lah kita agak detailsnya gitu. Kalau di PS gue ya miskin fitur lah cuy ya. Bukan PS gue, PS orang. Dan poin kedua yang kenapa gue pilih Aerox, karena ini fiturnya bagus cuy ya kan. Ini ada glove boxnya, iya nggak sih namanya glove box? Ya pokoknya inilah Delta box ya kalau nama Aerox. Gue kurang ngerti sih, komen di bawah sih. Ini buat ngecharge, jadi tuh harusnya ada charging port adapternya yang buat di mobil cuy. Ini nanti gue akan bikin sesi motovlognya. Copot nggak ya? Yang jelas yang mau gue copot pertama kali adalah spion cuy. Ini ganggu banget sih menurut gue karena terlalu besar. Bukan ganggu fungsional ya, gue mau ganti bar N. Dan dari segi akselerasi, gue udah bisa ngomong gitu ya. Buat kalian ngikutin gue you know. Untuk segi akselerasinya ini tuh enak banget sih. Dan tetap aja namanya gue bisa modif CVT atau biasa bawa motor borap dulu, tetap aja walaupun enak di standaran, menurut gue ya harus modif.
nggak bisa tuh standar apa itu standar ya. Jadi untuk project sekarang gue pengen ngedepanin looks dulu, karena kalau gue yang main CVT dulu kayaknya kurang. Nanti aja sih, itu gampang maksud gue mau mengedepankan looks dulu, kayak semuanya pernak-pernik. Ya pokoknya ntar gue spill lah di Instagram gue, follow Instagram gue dulu cuy ya. Dan dari segi suspension shockbreaker lah. Shockbreakernya ini lumayan empuk cuy, dan ya buat motor jempakan nih enak sih. Kenapa Vespa nggak sempukin nggak tahu. Dan dari segi body ini berat tuh di bodinya agak gede dan bannya cuy. Timbang Vespa S gue yang udah upsize, ini tinggian Vespa S gue, Vespa S orang maksud gue. Dan kalau ini tuh gue jinjit cuma masih enteng cuy, nggak jinjit banget maksud gue. Dan dari segi shockbreaker enak kayak kan. Dan dari segi upside down depan atau suspensi depan lumayan enak ketimbang lagi gue ngompernya sama Faststick ya kan. Ini enak, dan ini juga ada aftermarketnya ya. Kalau kalian subscribe ada nonton banyak, nanti gue ganti yang kuning cuy, merek TC kalau nggak salah ya. Oke, komen aja di bawah, racunin gue part-part Jepangan yang menurut lo keren. Jadi ya ini next project Xkino cuy ya kan. Stay tune aja di channel YouTube gue cuy. Nah, Aerox itu boros apa enggak? Ini gue dari beli, gue tuh ngisi 50.000 Pertamax itu udah 12.000 kalau nggak salah ya. Itu tuh udah di baret full tank. Dan untuk pemakaian yang cuma ke warung atau ini tuh lumayan boros ya. Lumayan boros ya, karena bukan knalpot racing dan masih standar semua. Cuma nggak seboros itu ya, masih ya boros itu relatif sih mungkin ya. Tapi ketimbang Vespa gue itu 11-12 ya, cuma nggak 11-12 banget, ini masih agak irit dikit lah. Dan dari segi tarikan nanti gue jelasin di motovlog ya cuy, karena sekarang udah sore juga ya kan. Penting kalian udah tahu project kedepannya gue tuh apa cuy. Jadi buat kalian yang pengen nanya-nanya apapun itu, kalian bisa di Instagram gue cuy. Gue mau nanya ke kalian, mainin gue knalpot yang enak, adem, dan terjangkau lah di market Jepangan tuh apa sih? Karena gue bete banget, jujur aja. Knalpot standar tuh kayak, you know lah, kayak lu nyalip aja nggak kelihatan sih. Mungkin segitu aja kali ya. Sesi project depannya gue pengen ngapain. Yang jelas ini bakalan di repaint, velg bakalan ganti, hand grip, master rem, dan handle rem juga bakalan diganti juga. Shockbreaker mungkin agak terakhir karena itu lumayan banyak makan biaya ya. Jadi thank you banget buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa subscribe dan komen di bawah. Gue harus ganti apa nih cuy? Racunin ya nggak sih? Ya, see you in the next vlog.